Menteri Kehutanan ngomongin food estate. Menteri Kehutanan ngomongin hutan lindung bisa dirubah menjadi kawasan food estate. Logika Menteri Kehutanan itu satu dalam pikirannya, mempertahankan hutan, menjaga hutan, mempertahankan konservasi. Nggak boleh ngomong yang lain dulu. Yang lain urusan Menteri Pertanian. Kalau setiap orang logikanya bisa dirubah-rubah, nanti pohon-pohonnya dirubah jadi padi semua. Ya longsor di daerah Bandung Selatan udah hancur, Garut Selatan sudah hancur, Bandung Utara sudah hancur. Kita mau nunggu kehancuran di mana lagi? Kehancurannya mau dilebarkan ke Kalimantan, mau dilebarkan ke Sumatera. Nggak cukup derita yang dialami oleh orang Jawa. Negeri ini harus berkesinambungan, nggak berakhir di kita. Menteri boleh ganti, presiden boleh ganti, tapi Indonesia harus terus. Logika kita ini terlalu luar negeri, padahal yang dimakan itu beras dalam negeri. Gak ada itu anak sekolah libur. Intervensi oleh Kementerian Pertanian, suruh anak-anak sekolah nanam padi, suruh anak-anak sekolah beternak, itu bisa. Nganggur anak kita hampir setahun hari ini, ngabisin pulsa. Bilangnya kuotanya dikasih, faktanya nggak nyampe. Ini yang terjadi. Semua kita hanya berkutat pada program kita masing-masing. Semuanya adalah hanya di Jakarta, agar dipuji di Jakarta, agar dipuji di Jakarta. Rakyat nggak keurus. Saya katakan, kalau terus-terusan tanah negara dialih fungsi lahankan, suatu saat nggak ada lagi kebun bambu, suatu saat nggak ada lagi kebun jati, nggak ada lagi sengon. Semua orang berpikir ekonomi, berubah jadi perumahan, berubah jadi perkantoran, berubah jadi industri. Akhirnya nanti Indonesia dalam jangka panjang, yang mahal itu adalah harga oksigen, yang mahal adalah hidup tenang, yang mahal adalah lingkungan yang tertata, yang mahal itu adalah air bersih, yang mahal itu adalah hidup yang sehat pada lingkungannya, yang memiliki basic konservasi. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Yang pertama, kita ini dalam melakukan pengelolaan negara ini kelihatan pinter, tapi aneh. Aneh tapi nyata. Yang pertama misalnya, kita memiliki logika bahwa pangan harus ditingkatkan, produktivitas harus ditingkatkan, kebutuhan masyarakat terhadap pangan itu harus dipenuhi. Wilayah yang padat penduduknya di Jawa, penduduk yang paling terbesar di Jawa Barat, sawah yang paling subur di Jawa Barat. Kita sibuk cetak sawah baru, kita sibuk bikin food estate, tapi sawah yang subur setiap hari diurukin. Logika apa ini negara ini? Saraya tanah yang subur, yang jelas berproduksi tinggi, setiap hari kita urukin, irigasinya kita tutupin. Tapi kita berobsesi lagi, pengen punya produktivitas tinggi di tempat yang sangat jauh, yang kalau diangkut ke sini juga biayanya mahal, ujung-ujungnya impor lagi. Ini yang berulang-ulang saya sampaikan ke Menteri Lingkungan Hidup, segera tata itu RUTR atau RDTR itu, RT/RW itu, dibuat pemetaan yang baik. Tidak lagi kita langsung saling tuduh menuduh, ini wali kota, ini bupati, ini gubernur. Terintegrasi kebutuhan pangan orang Jawa Barat berapa, kebutuhan pangan orang Jawa Tengah berapa, orang Jawa Timur berapa, orang Sumatera berapa, Kalimantan berapa. Sesuaikan dengan arealnya, dorong produksi di situ, tidak usah loncat ke tempat lain. Nah, itu yang harus dilakukan oleh kita semua. Kalau tidak, sampai kapanpun dalam setiap periodisasi kita hanya membuat proyek angan-angan yang tidak pernah tercapai. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bentuk BNPB dari pusat sampai daerah. Kita ingin Indonesia bebas dari bencana, tapi di sini kita ngomongin hutan dirubah. Menteri Kehutanan ngomongin food estate, Menteri Kehutanan ngomongin hutan lindung bisa dirubah menjadi kawasan food estate. Logika Menteri Kehutanan itu satu dalam pikirannya, mempertahankan hutan, menjaga hutan, mempertahankan konservasi. Nggak boleh ngomong yang lain dulu. Yang lain urusan Menteri Pertanian.
Nanti Menteri Pertanian yang didorong. Kalau setiap orang logikanya bisa dirubah-rubah, nanti pohon-pohonnya dirubah jadi padi semua, ya longsor. Coba tunjukkan wilayah mana yang tidak berakibat longsor, penanaman kentang, penanam cabai, penanaman kol. Di daerah Bandung Selatan udah hancur, Garut Selatan sudah hancur, Bandung Utara sudah hancur. Kita mau nunggu kehancuran di mana lagi? Kehancurannya mau dilebarkan ke Kalimantan, mau dilebarkan ke Sumatera. Nggak cukup derita yang dialami oleh orang Jawa. Ini harus segera dirubah mindset berpikir ini. Untuk apa? Negeri ini harus berkesinambungan, nggak berakhir di kita. Menteri boleh ganti, presiden boleh ganti, tapi Indonesia harus terus. Siapa yang bisa mencegah bencana? Ini yang harus ada dalam pikiran kita semua, sehingga terencana dengan baik. Kemudian juga kita setiap hari ngitung berapa beras di Bulog. Semuanya catatan, berasnya ada apa enggak, kan harus dicek. Berapa beras di gudang petani? Enggak ada kok. Berapa di gudang pengepul? Itu yang ada. Tetapi saya tunjukkan, ada nggak desa yang punya catatan gudang? Nggak ada, semuanya disentralisir di Jakarta. Padahal kalau kita ingin swasembada pangan, ingin nggak impor, dimulai dari desa dulu. Tiap desa harus punya gudang beras. Dulu sebutnya lead, sekarang nggak ada. Orang setiap hari beras yang ada, padi yang ada di pematang sawah langsung diangkut ke oleh bandar. Nanti kalau harga naik, yang rugi itu adalah buruh tani. Ini yang terjadi hari ini. Logika kita ini terlalu luar negeri, padahal yang dimakan itu beras dalam negeri. Nah, ini yang harus segera dibenahi sistematika berpikirnya, sehingga ketika hari ini harga jagung naik, pertanyaan saya ini, apakah nggak ada rencana taman per tahun? Wilayah mana penghasil jagung, berapa juta ton dihasilkan, beras berapa, semuanya dibikin perencanaan yang baik, terintegrasi. Saya katakan hari ini tidak ada integrasi Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten. Tidak, masing-masing jalan sendiri-sendiri. Semuanya hanya bermain data. Real di lapangan tidak berjalan secara efektif. Sehingga satu sama lain, kalau ada musim kacang, nanam kacang semuanya. Musim ketimun, nanam ketimun semua. Musim cabai semuanya. Akhirnya pasar itu di kita biasa. Kalau pasar lagi penuh. Kalau pasar lagi kosong. Kita ngomong lagi persoalan misalnya rakyat harus pangannya terpenuhi, proteinnya terpenuhi, anak-anak sekolah harus produktif, tiap hari harus belajar daring. Mana ada produktifnya? Kemudian kita bikin program perkarangan lestari, kemudian program peternakan, perikanan, kemudian program pembagian ayam. Nggak akan ada artinya semuanya kok budaya itu hilang. Kenapa oleh budaya pabrik? Orang semuanya diatur kok hari ini oleh para konglomerat. Akhirnya tradisi yang ada di bawah hancur semuanya hari ini. Silakan dicek di rumah-rumah, nggak punya ayam kok, nggak punya telur kok, semuanya beli, tergantung. Sehingga orang menuntut pada pendapatan semuanya. Karena apa? Nggak ada produksi rumah tangga. Ini yang harus semuanya berbasis pekerjaan, berbasis proyek. Ini kultural, ini harus dikembalikan. Mindset kita harus segera dirubah. Dari pembangunan yang hanya berbasis angka, berbasis proyek, menjadi pembangunan kultur kembali yang harus dibangun ketahanan di setiap rumah. Inilah barangkali pada masa pandemik ini misalnya, berulang-ulang saya ngomong, gak ada itu anak sekolah libur. Intervensi oleh Kementerian Pertanian, suruh anak-anak sekolah nanam padi, suruh anak-anak sekolah beternak, itu bisa. Nganggur anak kita hampir setahun hari ini, ngabisin pulsa. Bilangnya kuotanya dikasih, faktanya nggak nyampe. Ini yang terjadi. Semua kita hanya berkutat pada program kita masing-masing. Semuanya adalah hanya di Jakarta, agar dipuji di Jakarta, Real rakyat nggak keurus. Inilah barangkali penyadaran bagi kita semuanya pada hari ini. Untuk apa? Pada akhirnya saya meminta, menurut saya, evaluasi berbagai perubahan hutan. Sudahlah, perhutani ini kalau memang gagal dia nanam kayu jati, rugi terus, sudah kembalikan itu jadi hutan alam.
Kalau jadi hutan alam susah juga, udah tanamin duren aja sudah, nggak ada masalah. Tanamin rambutan saja sudah, nggak ada masalah. Dibanding lagi ahli fungsi lahan lagi, ahli fungsi lahan lagi. Saya katakan kalau terus-terusan tanah negara dialih fungsi lahan kan, suatu saat nggak ada lagi kebun bambu. Suatu saat nggak ada lagi kebun jati, nggak ada lagi sengon. Semua orang berpikir ekonomi, berubah jadi perumahan, berubah jadi perkantoran, berubah jadi industri. Akhirnya nanti Indonesia dalam jangka panjang yang mahal itu adalah harga oksigen, yang mahal adalah hidup tenang, yang mahal adalah lingkungan yang tertata, yang mahal itu adalah air bersih, yang mahal itu adalah hidup yang sehat pada lingkungannya, yang memiliki basic konservasi. Itu saja apa yang saya sampaikan, tidak lebih dari 2 jam. Terima kasih Ketua atas kesempatannya.